Saya bukakan. Lanjutkan, bro. Dalam An-Najm ayat 19, lanjutkan. Apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap dua berhala, Al-Lata dan Al-Uzza? Ayat 20 mengatakan apa? Apakah pantas bagi kamu anak-anak laki-laki bagi anaknya, anak perempuan? Kalau kita lihat tafsir ini, mereka menjadikan Al-Lata dan Al-Uzza ini sebagai anak laki-laki dan anak perempuannya Allah ya. Tapi Unilah yang menjelaskan. Tetapi yang saya ingin tanyakan, ya, yang ingin saya tanyakan bahwa Al-Lata dan Al-Uzza ini adalah dari 360 berhala yang saya baca dalam Sirah Nabawiyah Mubarakfuri. Dalam Sirah Nabawiyah Mubarakfuri mengatakan ada 360 berhala yang ada di Ka'bah saat itu. Dan 3 berhala ini yang paling terkenal, Al-Lata, Al-Uzza dan Manat. Dan banyak orang menyembah di situ. Saya bukakan, saya bukakan datanya. Hampir saja saya lupa. Al-Lata, Al-Uzza ini saya baca. Nah, di sini ya. Oke. Nabatea. Ini 4 Ka'bah. Sumbernya Nabatea. Nih, sumbernya Nabatea. Petra ini. Di sini mengatakan ya, Ka'bah pra-Islam. Sangat sedikit yang diketahui tentang Ka'bah pertama sebelum Islam. Namun dari survei saya terhadap kiblat, paling awal saya menyimpulkan bahwa Ka'bah pra-Islam pasti dibangun di kota Petra. Karena semua masjid paling awal menghadap Petra. Ini saya buka, bukan Bang RK yang ngomong, Uni. Ini sumbernya dari Nabatea. Nabatea itu kalau kita bisa lihat itu di Jordania. Nah, nanti suatu saat saya dengan Uni bisa pergi ke Jordania ya, Uni ya. Kita langsung lihat Petranya langsung ya, Uni ya. Lihat Petranya langsung seperti apa. Sedikit bingung. Makanya turunnya surat An-Najm dengan surat Al-Hajj ini, apakah beliau sudah menjadi nabi atau belum? Syukur-syukur kalau beliau belum menjadi nabi. Itu nggak apa-apa, tapi kalau beliau sudah jadi nabi lalu bersujud surah itu, surah An-Najm itu dengan surat Al-Hajj ayat 52 mengeluarkan dimasuk oleh godaan-godaan setan. Itu saya bertanya karena tidak tahu. Selesai. Dia kan dari Kejadian, kalau kamu lihat dari kitab Kejadian, dia berasal dari suku Benyamin. Benyamin itu serigala dalam kitab Kejadian loh. Ya, Nabi Ismail itu katanya apa? Keledai kata kalian kan? Keledai kata kalian kan? Sementara Benyamin, nenek moyang Paulus adalah serigala. Lalu kalau kita bicara tentang data tekstual, maka Paulus berhak dikatakan sebagai serigala yang mengaku sebagai domba. Tadinya dia serigala dari keturunan Benyamin, tiba-tiba menjadi domba, itu menjadi pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku-ngaku, aku bertemu Mesias di padang gurun, seperti Paulus yang terguling-guling di Damsik yang di padang gurun. Aku bertemu di bilik dengan Paulus mengaku menulis surat-surat untuk Roma, untuk Efesus, untuk Korintus di dalam bilik penjara, mengatakan bertemu dengan Mesias di situ. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku-ngaku bertemu Mesias seperti yang dikatakan oleh Yesus. Siapa yang mengaku bertemu Mesias di sana dan di sini, itulah nabi palsu. Nah, kemudian terkait tentang Ibnu Katsir, saya percaya dengan tafsir Ibnu Katsir, tapi kamu paham tidak apa itu tafsir? Tafsir ada penjelasan tentang Al-Quran, yaitu surah Yasin. Dan kamu mengatakan tadi, tolong ketika kamu tidak mampu menunjukkan, kamu bawa ke hadapan saya tafsir Ibnu Katsir. Janganlah paksakan bahwa tafsir Ibnu Katsir
Ibnu Katsir menjelaskan tentang surah Yasin bukan hanya bulu saja. Ibnu Katsir itu komprehensif. Seperti saya yang mahasiswi, ketika saya ingin menjelaskan apa arti kata Tuhan, saya mengatakan kata Tuhan menurut Kristen adalah bla bla bla, kata Tuhan menurut Hindu adalah bla bla bla, kata Tuhan menurut Buddha adalah bla bla bla. Apakah saya mengatakan bahwa kata Tuhan menurut Kristen itu benar? Apakah saya mengatakan bahwa kata Tuhan menurut Yahudi itu benar? Tidak. Saya hanya komprehensif. Sama seperti kita mengambil semua data, kita Israeliat, data-data yang beredar pada waktu itu dikumpulkan lalu dikomentari. Kenapa kamu tidak bacakan seluruhnya supaya kami tahu apa tafsir Ibnu Katsir terkait tentang bulus itu? Nah, kamu bawa habaib RK, kami ini bersandar bukan kepada habaib, ya. Habaib itu hanyalah gelar habibi, kesayangan bagi mereka yang mengaku sebagai keturunan dari baginda Rasulullah, bukan parameter kebenaran. Parameter kebenaran adalah Al-Quran dan juga hadis. Nah, ini contohnya tafsir Ibnu Katsir, saya tunjukkan kepada kamu RK, ya. Nih, tar, matikan waktu. Oke, bagi teman-teman jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Uniriva Apologet ya. Ini di live kan di channel Uniriva Apologet. Kasihan Oke teman-teman, Uniriva. ini adalah tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Oke, terima kasih Julius. Ini dia. Coba kalian baca ini. Ibnu Katsir bukan hanya mengatakan Paulus. Ini Rasul, 3 orang Rasul yaitu nih aku tunjukkan dengan kuku manjaku ya. 3 orang Rasul yaitu Sadik, Saduk dan Shalom. Kalau suruh saya percaya Ibnu Katsir, kenapa kamu nggak ngambil 3 nama ini? Kenapa kamu hanya ambil nama 3 bulus-bulus itu? Kenapa kamu nggak ngambil nama ini dari tafsir Ibnu Katsir? Nih tafsir Ibnu Katsir nih surah Yasin, nih halaman keberapa? Nih halamannya, nih tafsir Ibnu Katsir juz ke-22. Kenapa kamu nggak ambil nama Sadik Salum ini? Kenapa harus kamu paksakan bulus? Saya harus percaya kepada bulus aja. Karena Ibnu Katsir itu seorang ulama, sama seperti saya seorang akademisi, mahasiswi. Ketika membuat jurnal, saya akan mengambil seluruh informasi yang beredar. Bukan berarti saya membenarkan semua informasi itu, tapi itu adalah data komprehensif. Mengerti kan maksudnya data komprehensif? Ya, Nabi Isa menurut Nabi Isa menurut Kristen, Nabi Isa menurut Islam, Nabi Isa menurut Yahudi. Saya akan buatkan sebuah data, sebuah tafsiran terkait tentang siapa Nabi Isa. Maka kemudian saya tuliskan semua informasi tentang Nabi Isa. Apakah benarkan semua data itu? Nehi acakarengge. Tapi saya mencantumkan semua informasi yang ada dalam sebuah kitab lalu saya komentari. Itu yang dilakukan Ibnu kan semua komentar Ibnu Katsir terkait tentang Syadik Asy-Syalum atau juga yang saya sebutkan bulus itu juga, ya. Kemudian saya minta tunjukkan Yesus tidak pernah memilih muridnya 12 orang, tidak setia, bahkan mengingkari. Nabi Musa punya Harun, ikut dengan Nabi Musa. Murid-murid Yesus ketika ditekap kabur semuanya. Kemudian apa lagi ya? Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya semuanya, sahabat-sahabat rela memberikan nyawanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin, boleh dikatakan raja pada waktu itu, ya, walaupun beliau bukan seperti raja-raja pakai mahkota indah. Nabi Musa juga pemimpin pada waktu itu. Dan Nabi Musa itu menyampaikan sesuatu perkataan Tuhan, bukan jadi firman yang menjelma ke bumi ya. Nabi Muhammad juga gitu, menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan lewat bibirnya. Lalu kenapa kamu katakan bahwa Nabi Yesus sama dengan Nabi Musa? Yesus sama dengan Nabi Musa? Beda sekali mereka. Jauh sekali. Musa mengajarkan Musa mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengajarkan tampar pipi kiri kanan. Udah habis. Makasih. Silakan RK. RK. Nggak ada suaramu. Maaf, apa saya agak sedikit lemot HP saya. Oh, karena iya. ini terlalu ini jadi saya Ya harus semangat biar nggak ngantuk. Semangat dong RK. semangat ini. Saya sekarang kalem kayak gini Uni. Nggak kayak dulu nih. Ya. Yang penting jangan menghujat RK. Udah nggak galak saya Uni, nggak ada saya ngomong tadi baginda bagaimana. Saya cuma tanya Uni meyakinkan ke saya. Gitu. Jadi saya nggak ngomong ya. Bang Irka udah nggak galak. Nah ini saya mengambil satu buku yang saya baca terkait dengan Musa ya. Tentang Musa dan juga Yesus Kristus ya. Nah, seperti apa ini berbicara tentang prototipe. Nah, ini datanya ya. Sebenarnya saya bisa tunjukkan bukti. Musa waktu kanak-kanak berada dalam bahaya dan dibunuh. Ini prototipe pertama karena ia dilahirkan semasa Israel di bawah penindasan Mesir. Oleh karena pemilihan Allah menurut kehendak sendiri, keduanya dipilih menjadi juru selamat dan pelepas. Keluaran 3
7 sampai 10, Kisah Rasul 7 ayat 25. Ini buktinya. Ini berbicara tentang prototipe. Keduanya ditolak oleh saudara-saudaranya. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Yohanes, prototipenya di mana? Yohanes pasal 1 ayat 11. Kisah Rasul 7 ayat. Semasa penolakan kedua melayani orang-orang kafir memperoleh dari orang kafir yang menggambarkan tentang gereja. Keluaran 2 ayat 16, 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Ini berbicara tentang prototipe. Kalau saya buka satu-satu panjang ini ayatnya. Karena panjang sekali kalau berbicara tentang prototipe ini. Musa sesudah periode perpisahan dengan saudara-saudaranya selesai, kembali melepaskan Israel, dan Kristus pun dinubuatkan, diramalkan untuk membebaskan Israel pada kedatangan yang kedua kali. Keduanya diterima oleh Israel. Ayatnya di sini dalilnya. Keluaran 4 ayat 19 sampai 31, Roma 11 ayat 24 sampai 26. Tetapi bolehkah saya untuk membuat sebuah apa? Saya kecil sekali layarnya ya. Nah, gara-gara Musa, Firaun ya mengamuk, anak laki-laki 2 tahun dibunuh ini. Begitu juga pada zaman Herodes. Ini prototipe. Prototipe ini makan waktunya sangat panjang nih kalau bicara prototipe ini. Musa di masa kanak-kanaknya itu berada dari tanah tumpah darahnya sendiri, yaitu di Mesir. Begitu juga dengan Yesus Kristus. Ayat-ayatnya tadi saya sudah tunjukkan di dalam buku ini. Yesus Kristus Tuhan, tentang kristologi. John Balfour. Saya udah baca buku ini dan saya tunjukkan ini bukti data-datanya tentang prototipe. Kesamaan antara Yesus Kristus dan juga Nabi Musa. Itu datanya. Kalau saya buka datanya, itu akan panjang sekali. Panjang sekali kalau berbicara tentang prototipe antara Yesus Kristus dan Musa. Tetapi rujukannya yang saya katakan adalah yang saya tanyakan, bukan saya lontarkan sebuah pernyataan. Yang saya tanyakan kepada Uni. Nah, ketika dalam surat An-Najm itu baginda sudah menjadi nabi atau belum, Uni? Itu yang saya tanyakan, Uni. Supaya semakin meyakinkan saya bahwa itu betul-betul baginda dipilih gitu, jadi nabi. Nah, kenapa kalau di situ baginda sudah menjadi nabi? Kenapa? Ini ya, saya bukakan ayatnya. Berbeda dengan Yesus itu ya. Nah, di sini mengatakan setan pun memasukkan goda-godaan ke dalam keinginan itu. Berbeda dengan Yesus Kristus. Ya. Yesus itu dihasut ya. Kalau Yesus Kristus itu dicobai. Sesuai dengan ayat itu Yesus Kristus dicobai. Berbeda dengan dihasut. Dihasut itu berbeda dengan yang dicobai. Ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan, yang saya bingungkan juga Unirifa, yang buat saya bingung ya Unirifa. Oke. Yang buat saya jadi bingung. Tadi live-nya hampir berakhir. Kalau nggak diginin, live-nya berakhir tadi aku. Oh, siap. Yang buat jadi saya bingung Unirifa, yang buat saya bingung adalah saya Nabatea itu bahwa penggunaan dari website itu nih. Website itu bagaimana? Apakah website itu benar? Tapi sejarah mengatakan bahwa memang arah kiblatnya dulu itu di situ, nih. Ini saya sedikit bingung, nih. Saya membaca. Kenapa kiblatnya itu diarahkan ke situ, nih? Menurut sejarah dari Nabatea itu. Kenapa arah kiblatnya harus mengarah ke situ, nih? Thank you. Itu dulu. Oke, waktunya habis. Ya. Silakan Unirifa, dan bagi teman-teman jangan lupa juga ditonton. Tunggu. Mohon maaf ya, kita harus promo sedikit. Kasihan yang udah ngomong. Ya, bagi teman-teman jangan lupa juga di-subscribe Unirifa of Apologet ya. Jadi bagi teman-teman tolong didukung juga yang dari YouTube. Kasihan Unirifa udah ngomel-ngomel, udah ceramai si RK tapi nggak ada yang dukung channelnya. Ya, tolong di-subscribe Unirifa. Jangan yang debat Unirifa tapi yang ditonton di tempat lain. Ini kacau juga ini. Oke, itu aja. Silakan Uni.
Oke, saya langsung strike to the point ya, nggak mau bertele-tele ya. Saya menjawab langsung. Kapan kanon di Bible di kanon belum dijawab. Kesamaan secara kenabian. Kalau cuman kesamaan gitu, saya juga bisa bilang, oh Musa laki-laki, Yesus juga laki-laki, Musa berambut panjang, jangan-jangan Yesus berambut panjang, oh Musa lahir di sana. Itu saya juga bisa ya. Maksud saya itu secara kenabian apa kesamaannya? Mari kita lihat. Ketika Nabi Muhammad diutus, beliau berperang. Musa ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia berperang, menumpas, bahkan dilanjutkan oleh Yosua. Dan dia berkata firman Tuhan, perkataan Tuhan yang dia bawa. Bukankah Yesus kalian katakan adalah Tuhan itu sendiri, adalah firman itu sendiri? Kesan macam apa? Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus adalah Tuhan 100% manusia, sementara Musa itu betul-betul manusia secara sempurna. Nah, hanya Nabi Muhammad yang sama dengan Musa secara keseluruhan. Kalau kita hitung dari 100%, 90%, ya Yesus yang sama ya, laki-laki lah, sama rambut. Inilah mana kesamaannya secara eksplisit sebagai kenabian, itu yang saya tanya. Nah, kemudian kok RK nanyain websitenya Nabatea kepada saya? Cari tahu sendirilah website itu, apakah itu betul atau tidak. Kok nanya website Uni gitu loh? Udahlah RK yang bawa website, terus ditanya gimana pendapat Uni tentang website itu. Kita ini tidak beriman kepada website. Website hanyalah data yang mendukung hujah kita, dan kita memang nggak percaya pada website. Kalau kita percaya itu sama Al-Quran sama hadis. Sirah Nabawiyah pun kita kadang-kadang lihat dulu tuh isinya. Di dalam Sirah Nabawiyah itu ada kisah Israeliat, kita buang jauh-jauh. Jadi kita itu bukan umat website. Kok nanya website sama Uni? Terus data website itu siapa yang punya? Coba Uni lihat, tunjukkan RK nanti ya. Itu data tentang Nabatea lah, Petra, itu siapa yang buat? Siapa? Ulama mana? Ustadz mana? Profesor mana? Ya, jangan-jangan itu dari Al-Hayat, dari Sofiatul, dari kalian Kristen sendiri yang bikin itu website. Kok nanya gue gitu, aneh aja gitu. Apa kaitannya sama Nabi palsu? Oke. Kepada RK terkait tentang Nabi palsu, kapan Nabi Muhammad mengatakan bahwa saya bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik, seperti yang dilakukan oleh Paulus bertemu Mesias di padang gurun terguling-guling, lalu mengaku bertemu Mesias setelah Yesus naik ke surga. Kalau memang Paulus dipilih dalam kandungan oleh pernyataan dia di dalam kitab Galatia, kenapa Yesus tidak pernah menemui Paulus ketika dia bersama zaman ketika Yesus masih menjadi manusia dan belum lari atau naik ke surga? Kenapa? Bukankah dia adalah orang pilihan? Kenapa kalau memang Paulus adalah nabi seorang utusan dari Yesus betulan? Kenapa Yesus memperingatkan hati-hati dengan ragi Farisi? Apakah Yesus lupa bahwa ini Paulus adalah Rasul yang akan dipilih adalah orang Farisi? Dia mengingatkan, wahai muridku, wahai hambaku, hati-hati ya ragi Farisi. Tahu-tahu dia pilih orang Farisi jadi Rasul. Kemudian dia mengatakan hati-hati dengan serigala berbulu domba. Bukankah Benyamin adalah, dan bukankah Paulus itu adalah keturunan dari Benyamin? Lihat Uni, tidak seperti Mikana bulu matanya ya. Kemudian tunjukkan kepada saya, tunjukkan pernyataan saya tadi bahwa Nabi Muhammad itu memenuhi klasifikasi Nabi palsu menurut Yesus. Saya minta menurut Yesus. Kata Yesus Nabi palsu itu adalah serigala berbulu domba. Siapa dia? Paulus, serigala. Dari Benyamin, serigala. Betul-betul menyamar. Tadinya dia serigala banget loh, menyamar jadi domba. Nabi Muhammad gak pernah nyamar-nyamar loh, ngaku-ngaku Yahudi lah, gak pernah. Tunjukkan kepada saya kapan Nabi Muhammad mengatakan aku bertemu Mesias di padang gurun seperti Paulus. Tunjukkan kepada saya kapan Nabi Muhammad jadi Farisi dan juga orang tersesat dari kalangan pengguna hukum Torah. Nabi Muhammad tidak pernah seperti Paulus yang memenuhi itu. Tunjukkan kepada saya menurut Yesus pohon yang baik tidak mungkin berbuah buruk, pohon yang buruk tidak mungkin berbuah baik. Kok tiba-tiba kalian percaya pohon buruknya itu menurut Yesus penjahat dan Farisi, tiba-tiba kalian terima sebagai orang yang memiliki buah baik? Kan lucu kalian mengingkari pernyataan Yesus. Tolong tunjukkan indikasi Nabi Muhammad itu palsu menurut Yesus RK, bukan menurut Pendeta Gilbert Lumindong, bukan menurut RK, bukan menurut Sofiatul Almayat, atau bukan menurut Christian Cepot. Tunjukkan menurut Yesus, karena sebentar lagi akan tunjukkan siapa Nabi palsu menurut Yesus. Menurut Yesus ya. Kalau Nabi palsu menurut Al-Quran adalah semua yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Begitu cenah ya. Kemudian kapan sih Bible di kanon RK? Kapan? Jawab itu ya, jawab. Apalagi ya, pusing aku. Oke, tambah lagi. Jadi tentang Nabi Muhammad itu menjadi nabi, ketika beliau diangkat menjadi nabi, pertama sekali beliau dinyatakan sebagai nabi ketika Allah yang mengatakan, ketika Al-Quran muncul. Sebelumnya beliau adalah calon nabi dengan tanda-tanda calon kenabian. Ada
dalilnya. Nah, kemudian apa kaitannya Petra dengan nabi palsu? Apa kaitannya surah An-Najm? Masih belum dapat poin dari RK. Tolong poinnya. Poin. Ya, tolong bagi kedua kontestan ini ya menjawab, jangan hanya bertanya. Ini yang harus teman-teman ketahui ya. Kalau cuma lomba bertanya, anak SD juga bisa. Oke, silakan. Tolong jawab dulu baru bertanya. Jawab dulu baru bertanya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya bukakan ya, terkait sebenarnya itu berhubungan dengan prototipe ya, tipologi antara Kristus dan juga Musa ya. Saya bukakan ya di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-1. Nih. Ya, ini prototipe. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Berfirmanlah Yotevave kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau Musa sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabi. Ini adalah sebuah prototipe. Artinya kesamaan antara Yesus Kristus dan juga Musa ya. Saya bukakan lagi di dalam Matius ya. Matius, nanti kita hubungkan Yesus, Matius 7. Mungkin ini yang Uni Rifa tunggu-tunggu ya. Oke. Ayat ini yang Uni Rifa tunggu-tunggu. Thank you. Kok saya balik? Oke. Makasih. Ayat 20. Jadi dari buahnya lah, ini yang Uni Rifa bawakan tadi ya. Jadi dari buahnya lah kami akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa, saya garis bawahi. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang dalam engkau, enyalah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan. Nah, berbicara tentang kehendak Bapa, ya, tentunya kehendak Bapa ini seperti apa? Kalau berbicara tentang kehendak Bapa, ini akan berbicara tentang bagaimana dia menjalankan dan hidup di dalam kebenaran itu. Saya udah siapkan datanya. Pertanyaan saya yang saya sangat bingung, ini berhubungan dengan nabi palsu ya. Apakah nabi setelah abad sesudahnya, setelah Alkitab itu selesai, Rasul Yohanes menuliskan di dalam kitab Wahyu, terkutuklah orang yang menambahi dan mengurangi isi Alkitab. Maranatha dalam Wahyu. Dalam Galatia, Rasul Paulus menegaskan, jikalau seorang malaikat datang Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Maranatha. 2 Petrus 2 ayat 4 mengatakan, malaikat itu akan menyesatkan kamu, menyesatkan orang itu di dalam gua-gua yang gelap. 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa malaikat-malaikat itu berasal dari gua. Sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah nabi rasul terakhir dari Yohanes muncul setelah itu di abad yang ke 2, 3, 4, 5, 6? Mereka melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kalau berbicara tentang kehendak Bapa, tentunya itu adalah kehendak dari Yotevave. Apa kehendak Yotevave? Sesuai dengan rujukan konteks di dalam Matius pasal 7. Sehingga tidak dikatakan dia sebagai nabi palsu. Kalau di dalam kekristenan jelas
Sehingga merujuk dalam Matius 7 ayat 20. Pertanyaan saya, setelah Rasul Yohanes hadir, apakah nabi-nabi yang lain itu melakukan kehendak Bapa yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah roti kehidupan yang kekal sesuai Yohanes 8 ayat 24? Itu Oke, waktunya habis. Thank you. Oke. Ya, aku sekaligus tunggu ya. Ada yang mau kuumumkan bagi teman-teman, jangan lupa. Aku mau sholat dulu. Uni nggak sholat? Lagi nggak sholat? Kenapa nggak sholat Uni? Lagi kedatangan matahari. Nonton dari Uniriva Apologet ya. Kasihan Uniriva dari tadi ngoceh-ngoceh. Ya, dari tadi Uniriva ngoceh-ngoceh tapi tidak ada yang nonton dari sini. Masa yang nonton di tempat lain lebih ramai daripada Uniriva yang sedang debat sendiri. Oke, mungkin aku permisi bentar ya. Ya. Soalnya kerjaanku baiklah. terbengkalai semua. Selamat Tapi Bang Jibril nggak bisa bisa coba-coba. Soalnya harus ditarik gitu. Atau kita masuk ke tempatnya RK aja yuk. Aku keluar ya, aku masuk ke tempatmu ya RK. Terima aku sama Bang Jibril nanti. Apa kayak gini juga Pak Toro bisa ini kan? Bukan timernya, biar ada dari muslimnya. Siapa yang bisa? Harus live salah satu. Cibi nggak bisa aku telepon Bang Jibril dulu bentar. Bang Jibril ya? Siapa aku bisa itu? Banyak banget. Bang Jibril bisa live, bisa bareng nggak? Bisa ikut ini nggak? Ditautin. Coba nanti kalau aku bisa tautin ya aku cari dulu. Aku tambahin dulu. Udah live belum? Kenapa aku nggak temu ya? Nah, privat sih akunnya parah ih. Enggak, harus di ini dulu akunnya. Oke, lagi-lagi itu ya nggak apa-apa lah, saya lanjut aja, tekankan ya, nggak apa-apa ya, saya percaya ya. Pak Toro bisa waktunya? Pak Toro nggak bisa. Kalau udahlah kita ke roomnya RK aja ya, RK ya, enakan gitu lagi ya. Boleh? Oke. Udah keluar ya. Pak Toro bisa buat waktu loh. Baik. Atau Pak Toro deh waktu. Buat waktu nggak apa-apa. Asalkan Bu Rifa nggak keberatan, saya bisa. Ya udah Pak Toro aja. Oke. Udah dari sini kan mulai dari 5 menit kan. Ini di tempat saya kan jam 12.22. Ya 5 menit kok diselesaikan. Kalau apa? Yang penting saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Enggak, kalau buka data kasih di pending aja nggak apa-apa. Oke. Saya bisa buka. CB dulu, aku telepon CB deh. Bentar ya. Kita sampai jam 1 aja ya kau Uni cek live dulu lah, masuk dulu jadi kasih timer dulu sini. 30 menit lagi kok. Iya Pak Pendeta bisa? Pak nggak bisa, nggak ditunjukin timernya. Saya download dulu timernya kalau kayak gitu, karena di app yang ini ada. Nggak bisa masuk bang, kecuali abang ntar gue ini Bang Jibril dulu bentar. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, udah nggak apa-apa, saya jelasin aja deh, nggak apa-apa bisa. Oke, saya fokus ke pernyataan RK sambil ya saya mengkerucut ya, Pak Pendeta jalankan aja waktunya. Atau RK ke Rumuni mau nggak? Ada aktif. Ke Rumuni. Mulai dari sini. Di sini udah turun malas Uni Iya ya udah. Nanti kita 30 menit. Nanti RK. Besok kita sambung ya, kita sambung. Tema ini soalnya masih banyak, masih ngambang. Masih panjang Uni. Saya kan mau ngomong hati-hati juga Uni, takut nanti saya salah-salah kata. Saya bareslim lagi Uni, jadi saya juga jadi saya banyak pelajarin Uni. Besok Uni lebih mengkerucut. Uni tunjukin laptop Uni ada di villa, Uni di rumah kakak Uni. Nanti Uni bawa laptop, nanti Uni kasih beberapa rujukan data. Nah,
Oke, sekarang ini mau menjawab tentang yang dikerucutkan aja ya. Pak Pendeta jalankan waktu. Saya ambil pernyataan dari RK. Poin 12:24. Oke, jadi saya ambil pernyataan RK saja ya, bahwa tentang nabi palsu itu adalah orang yang tidak mengikuti perintah Allah Bapa, betul ya? Nah, menurut RK, nabi benar itu pasti mengajarkan apa yang diajarkan diperintahkan oleh Bapa. Maka saya bisa membuktikan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan apa hal yang sama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nabi Muhammad tidak membatalkan hukum Torah, bahkan memuji hukum Torah dengan mengatakan bahwa di dalam kitab Torah itu terdapat petunjuk dan cahaya. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak menghilangkan tradisi kekal atau perjanjian kekal antara Yud Hevav atau Bapa itu, dan beliau tetap melaksanakan tradisi sunat. Kemudian, beliau tidak pernah menyembah Yesus sebagaimana tidak ada perintah menyembah Yesus. Pertanyaan saya komparasinya, tunjukkan kepada saya kapan Bapa memerintahkan kepada Paulus untuk membatalkan hukum Torah seperti yang dilakukan Paulus dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Yang kedua, tunjukkan kehendak Bapa, kapan Bapa pernah berfirman kepada Paulus ataupun Yesus untuk membatalkan hukum sunat. Tunjukkan kepada saya 3 saja. Kapan Bapa berfirman, mana kehendak Bapa yang mengatakan bahwa orang-orang harus menyembah kepada Yesus. Tunjukkan itu, ya, 3 saja. Nabi Muhammad mengikuti kehendak Bapa atau Tuhan yang disembah oleh Yesus, yaitu tidak menghilangkan hukum Torah, dan di Al-Quran dinyatakan orang Yahudi dalam literasi Islam, ketika Rasulullah berhadapan dengan orang Yahudi diperintahkan mengikuti hukum Torah. Paulus membatalkan hukum Torah, kontradiksi ajaran Paulus dengan Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad mengikuti Yesus, tidak membatalkan hukum Torah. Kemudian Nabi Muhammad tidak menghilangkan perjanjian kekal, yaitu disunat. Ingat, Bapa memerintahkan Abraham dan keturunannya untuk disunat. Paulus melarang bersunat. Kemudian yang terakhir tadi ya, 3 poin lagi. Bapa tidak pernah berkehendak untuk menyembah Yesus. Tidak pernah Bapa. Bapa mana? Mana perintah Bapa kepada Paulus mengatakan untuk menyembah kepada Yesus sebagai pencipta itu sendiri? Nabi Muhammad tidak pernah menyembah kepada Yesus. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia Allah itu sendiri. Jadi kalau kriteria Nabi palsu ini adalah orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa, di antara Nabi Muhammad dan Paulus, di antara ketiga klasifikasi ini, mana yang mengikuti kehendak Bapa atau Tuhan Bani Israel? Nabi Muhammad atau Paulus? Ya, itu 3 kriteria ini. Karena ini adalah hal yang krusial, hal yang sangat penting. Pak Toro, waktunya masih banyak kah? Pak Toro, suaranya ini banget loh. Apa? Pak Toro suaranya banyak waktunya, banyak. Bentar lagi. Banyak, lanjut. Saya akan tunjukkan betul saudara. Ya? Lanjut sis, banyaklah waktunya. Okay. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwasanya satu, nabi palsu itu adalah orang yang membatalkan semua ajaran nabi-nabi terdahulu, itulah nabi palsu. Kenapa saya mengatakan bahwa indikasi nabi palsu ada pada diri Paulus? Dialah yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Ketika dia di padang gurun, dia bertemu di dalam bilik penjara, dia katakan ada Mesias. Kemudian dia juga yang mengatakan bahwa hukum Torah itu dibatalkan. Itu tidak ada Bapa berkehendak. Kemudian dia juga yang menghentikan, maaf ya anak-anak ayu saya, bahwa dia juga yang selain dia membatalkan hukum Torah, membatalkan hukum sunat perjanjian kekal, dan juga dia juga lah mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kalian. Kapan Bapa mengatakan itu? Ya, kalau RK konsisten dengan pernyataan RK bahwa nabi palsu itu adalah yang tidak mengikuti perintah Bapa. Saya ikuti maunya RK. Maka buktikan hal itu. Nah, lalu saya rujuk lagi ya. Tadi kanonisasi saya juga tidak dapat jawaban. Aduh, saya ke distract ya. Anaknya kakak saya di sini ya. Apa-apa, nah, saya pahami kok. Nah itu ya, saya dari tadi dengan sangat-sangat mohon kepada RK, tunjukkan klasifikasi itu dipenuhi oleh Nabi Muhammad berdasarkan pernyataan Yesus.
Yesus sudah mengatakan hati-hati dengan serigala berbulu domba, hati-hati dengan orang Farisi, ragi Farisi, kemudian hati-hati dengan ahli Taurat. Nabi Muhammad bukan ketiganya, bukan serigala yang nyamar jadi domba, bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat. Nabi Muhammad bukan ketiganya. Yesus menunjukkan indikasi bahwa kalian tuh harus hati-hatinya sama tiga ini, tiga kriteria orang ini. Dan ternyata tiga kriteria orang ini dibabat semua sama Paulus. Paulus orang Farisi, Paulus ahli Taurat, Paulus juga keturunan Benyamin yang adalah serigala dalam kitab Kejadian. Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti kriteria ini, gitu loh. Ya, dan tunjukkan kepada saya bahwa tidak boleh nabi datang dari luar Bani Israel. Kenapa? Karena bahkan Bileam pun, yang beberapa orang Kristen mengatakan dia bukan nabi, tapi Bileam bukan orang dari kalangan Bani Israel. Bahkan Abraham itu bukan Bani Israel, tapi dia seorang nabi. Ya, itu terbantahkan bahwa nabi harus dari Bani Israel. Ya, karena nubuatan, barang siapa kitab ini diberikan kepadanya, maka dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Siapa itu yang memenuhi kriteria itu? Dan tunjukkan kepada saya, di mana orang-orang Kedar yang kemudian memuji-muji Tuhan yang termaktub dalam kitab Yesaya? Di mana itu? Di perkampungan mana orang Kedar dan Nebayot berkumpul lalu memuji Tuhan? Kapan nubuatan itu terpenuhi? Banyak sekali RK. Besok kita akan lanjut lagi. Uni jujur ya, Uni ini ada acara sebenarnya. Uni ada acara. Ada beberapa tempat yang belum dikunjungi. Kita 30 menit lagi ya, Dek. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, saya ya, giliran saya. Aduh. Gimana sih rasanya, tanggung kali gitu ya. Gak apa-apa, besok lanjut ya. Silakan buatin waktunya Pak Toro, buatin waktunya. Bang Irka juga belum keluarin data semua. Oke. Perintah dari Rasul Paulus adalah, pertanyaan saya, apakah Rasul Paulus itu ada padang gurun dalam Kisah Rasul pasal 9 itu? Di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu tidak ada hubungan dengan padang gurun. Ketika Saulus dipilih dan dipanggil oleh Allah menjadi seorang rasul, dan di dalam sebuah pemilihan, rasul-rasul yang lain tidak komplain dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus, Barnabas, dan bahkan Paulus dalam Kisah Rasul pasal 11, Barnabas dengan Paulus itu melakukan pelayanan bersama di Antioquia, dan di pelayanan di Antioquia itu banyak orang yang diselamatkan karena sesuai dengan surat Yasin ayat 14. Itu dalam Ibnu Katsir mengatakan Habib Al-Najah menyuruh untuk mengikut tiga rasul itu. Ya, tiga rasul itu disuruh ikut. Kekasih. Kalau di dalam Alkitab, dalam Kisah Para Rasul itu namanya Agabus. Kisah Rasul 11 ayat 28, namanya Agabus. Seorang yang bernama Agabus, yang tinggal di Antioquia, seorang yang penuh dermawan, dan pada akhirnya dia dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, Rasul Paulus memerintahkan orang untuk sunat. Ada Rasul Paulus memerintahkan untuk sunat, karena memang sesuai dengan SOP-nya. Kalau kita bahas itu panjang SOP-nya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, ya, saya buka ayatnya, dalilnya. Nah, ini Kisah Rasul pasal 16 ayat yang pertama. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Ayat yang ketiganya langsung ya. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah. Setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Paulus menyuruh untuk menyunatkan. Pertanyaan saya dalam konteks ini, di mana ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa baginda Muhammad itu disunat? Itu pertanyaan saya. Kemudian kita lihat siapakah seperti ini. Kita lihat, saya nggak buka Alkitab ya, saya buka sejarah. Al-Uzza, Al-Manat adalah pusat penyembahan berhala di Petra. Nah, ini Petra. Nah, kalau berbicara tentang Petra ini, nih lihat ini. Terletak antara Mekah dan Taif. Nih, bukti bahwa Al-Manat dan Al-Uzza ini adalah pusat pemujaan berhala di Petra. Dan yang menurut saya lihat, yang saya baca di Sirah Nabawiyah Mubarakfuri mengatakan bahwa Al-Manat
itu salah satu dari tiga berhala yang terkenal di pada zaman itu di Ka'bah dari 360 berhala. Nah, dan bahkan kalau kita mau lihat, saya tidak bilang ini nabi apa, saya tidak omong, tetapi saya bertanya. Di dalam sejarah ini, saya menghubungkan dalam surah Al-Hajj yang tadi saya tanyakan tadi. Kenapa ada godaan-godaan masuk lalu menyembah? Makanya dirujuk dalam sebuah konteks pertanyaan ini. Apakah saat beliau mendapat hasutan itu dalam surah Al-Hajj dan surat An-Najm ayat 19, beliau sudah jadi nabi atau belum? Itu pertanyaan saya. Kenapa kalau sudah jadi nabi dapat godaan, dan bahkan di dalam tersus itu beliau sujud dan menyembah? Ini saya sedikit bingung, makanya saya bertanya. Saya ingin dan itu kepada saya bahwa beliau itu bukan sebelum menjadi nabi itu, sehingga terjadilah hal-hal demikian. Itu menurut logika saya ya, tapi saya tidak tahu menurut persepsi sudut pandang itu sebelah itu seperti apa. Nah, karena saya bingung, dua pertanyaan saya, sebelum atau sesudah menjadi nabi mendapat hasutan itu. Karena berbicara tentang Al-Lata Al-Uzza ini adalah berhala di Mekah pada zaman itu, dihubungkan dengan Al-Hajj ayat 52. Itu pertanyaannya. Kemudian dan Al-Lata ini adalah berhala dari Petra sesuai dengan sejarah Nabatea dan juga Wikipedia saya baca. Saya buka berasal dari sejarah yang saya buka. Ini yang saya sedikit bingung. Kemudian dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Paulus disuruh untuk sunat. Di mana ayat yang mengatakan baginda Muhammad itu sunat? Thank you. Oke, bagus ya. Saya langsung straight to the point lagi. Pertama, kalau kita bahas tentang Paulus memberi sunat, itu bukan karena perintah Tuhan. Maka kalian mengimani sunat atau tidak sunat itu bukan karena perintah Tuhan. Tapi bahkan kalian sendiri mengatakan bahwa sunat tidak sunat. Paulus sendiri mengatakan bahwa sunat tidak sunat itu tidak penting. Ya, dia menyunatkan Timotius bukan karena perintah Tuhan, tetapi karena dia ingin orang-orang Yahudi tidak marah kepada Timotius pada waktu itu, karena dia adalah keturunan orang Yahudi. Jadi dia bukan melaksanakan sunat karena perintah Tuhan. Sementara kamu sendiri mengatakan nabi palsu itu adalah yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Sementara dia katakan tuh sunat tidak penting. Sementara Tuhan dari Bani Israel, yaitu Tuhannya Abraham, mengatakan sunat itu adalah hal yang sangat penting. Bahkan itu adalah perjanjian kekal. Bagaimana mungkin Paulus kemudian mengatakan sunat itu tidak penting? Makanya saya katakan pernyataan Paulus yang mengatakan sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Itu kapan Tuhan berkata seperti itu? Dari mana Paulus mendapatkan informasi ini? Ya, itu yang saya minta. Kemudian juga saya kembali kanonisasi tadi belum dijawab ya. Tanggal Bible itu terkanonisasi. Nah, saya tunjukkan tentang nabi palsu ya. Tadi RK mengatakan murid Yesus juga ada kok yang bersama dengan Paulus. Bukankah Yesus sudah berkatakan bahkan tidak mungkin nabi palsu ini menyesatkan orang pilihan? Bukankah ada ayatnya seperti itu, RK? Jadi kalau ada murid Yesus yang sesat, wajar. Seperti Petrus pun kalau dia sesat, wajar. Karena jangankan sesat ketika dia bertemu Paulus, ketika dia bertemu dengan Yesus saja dia pernah menyangkal Yesus, padahal Yesus ada bersama dia waktu itu loh. Apalagi Yesus telah naik ke surga. Tidak menutup kemungkinan bahwa Petrus termasuk orang yang disesatkan, karena Yesus sudah berkata bahkan si nabi palsu ini bisa menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan Yesus itu bukan berarti orang yang tekun dalam beriman, enggak. Contohnya Yesus memilih Yudas, bahkan Yudas sendiri yang menjual Yesus. Nah, jadi orang pilihan Yesus itu bukan orang yang pasti setia kepada Yesus. Bahkan mereka berkhianat seperti Yudas dan Petrus yang pernah berkhianat. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, Petrus kemudian berkhianat, Barnabas berkhianat, itu wajar. Yesus sudah peringatkan itu. Si penyesat ini tidak menutup kemungkinan bisa menyesatkan orang pilihan Yesus. Itu ya. Nah, kemudian banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, di sini Matius 24 ayat 11 saya bacakan. Ya. Matikan dulu datanya. Pak Toro, matikan itunya, waktunya. Oke, thank you. Bentar ya. Dan siapakah orang yang menjadi penyesat yang mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia? Siapakah itu? Apakah Yesus pernah keluar negara? Bentar, oke sudah. Kita kalau bicara tentang nabi yang benar adalah contoh
apakah Yesus pernah keluar Yerusalem menginjili? Apakah Nabi Madinah, Makkah pernah keluar dari dua daerah itu ketika mau menyampaikan Al-Quran? Coba lihat Paulus. Dia pergi ke seluruh negara untuk memberitakan, bahkan dia pergi ke Athena mengatakan bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Yesus. Tapi yang dikutip apa? Perkataan Epimenides. Dia mengutip perkataan bahwa kita adalah keturunan ilahi. Itu adalah sebuah filosofi dari Epimenides. Itu diverifikasi oleh skolar kalian. Sorry ya, kebanyakan data kalian ini udah sering banget ditunjukin ya, nggak perlu lagi ditunjukin. Ini sudah sering ditunjukkan di dalam sabda.org tafsir Yerusalem bahwa Paulus mengatakan kutipan Epimenides untuk diajarkan kepada orang-orang yang ada di Athena. Itu dulu. Ya. Aduh, rame banget, yuk datang lagi yuk, itu teman ayu yuk. Tutup pintunya yuk. Usir semua tamu-tamu ayu. Maaf, matikan dulu waktunya Pak. Waktunya ini. Iya, temennya kakak aku ini datang pula berkunjung. Usir semua tamu-tamu itu. Bilang aku lagi diskusi. Ini diskusi lagi. Ini harusnya aku tadi balik ke villa yuk. Jadi kan nggak berisik yuk. Lagi di villa ya? Enggak, ini masih di rumah Ayu aku, jadi berisik aku nggak. Ke distract terus aku dari diskusi ini. Iya, saya tahu. Nanti aku di villa, besok di villa. Aku bakalan serius ini. Ya. Nah, satu lagi ya. Baca Ulangan pasal 18 nih, 20 ya. Nih saya kasih data nih. Ulangan pasal 18 nomor 20. Saya minta nabi palsu menurut Yesus dan menurut Tuhannya Bani Israel. Tetapi seorang nabi yang selalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Pertanyaan saya, ketika ayat ini diturunkan, sejak kapan Yesus menjadi nama Allah? Karena ketika kalian menyatakan Yesus adalah nama Allah, itu dalam 19:18 itu adalah nama lain, bukan nama Allah yang benar, tapi nama Allah lain. Karena YHWH dan Yesua itu berbeda. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada Yesus? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus adalah nama Allah? Nah, dan juga kalau kalian lihat, Paulus dengan beraninya mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini, menurut pendapatku. Ya. Ini 1 Korintus pasal 4 nomor 9. Duh, lagi lah. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Kapan Allah mengatakan seperti ini? Ini pendapat dia. Dia mengatakan atas nama Tuhan, tapi pendapatnya yang diberikan. Ini yang disebut dengan nabi palsu RK dalam Ulangan pasal 18 nomor 20, ya. Nah. Jadi saya kembali mengkerucut bahwa kita harus sepakati nabi yang tidak mengikuti perintah Tuhannya Bani Israel. Maka tunjukkan kepada saya kapan Tuhan Bani Israel memerintahkan membatalkan hukum Torah seperti Efesus pasal 2:15. Oke, kayaknya kita sebentar lagi di RK. Oke. Oke. Kayaknya memang ini ya. Uni kayaknya nggak fokus ini. Iya, ya. Karena Uni terdistract dengan beberapa hal di sini. Saya orangnya fair kok Uni. Saya orangnya besok fair. Jam, saya bisa jam ini aja ya RK. Besok RK jam 8 lagi deh. Uni pas di villa aja deh. Uni ya, kemana-mana besok jam 8. Karena nanti saya ngomong pun Uni kayak ke distract terus dari tadi ini. Iya, rapi sekali di sini. Siap ya, saya takut Uni salah-salah ngomong, orang salah mendengarkan kan. Salah berprasangka Uni. Nggak bisa malam ini guys. Kenapa malam ini nggak bisa? Aku ada janji keluar karena hari ini pun aku harus pergi. Aku pergi sama Kak D ya. Hari ini ada lagi yang harus aku lakukan. Nah jadi besok pagi itu jam 8, bentar Pak Toro, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 ke atas itu aku sudah tidak ada di tempat karena aku harus pergi. Di sini ribut banget, mohon maaf. Ya. Sorry ya. Eka besok jam 8 ya deh. Tema kita tetap ini ya. Tema kita lebih mengkerucut bukti-bukti. Lebih ini ya. Lebih. Tapi nggak apa-apa ya Uni ya, Bang Eka kalau nyampein ini namanya dialog ya. Nggak apa-apa. RK gini loh RK. Diskusi itu gini loh. RK tunjukkan dalam perspektif RK bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu, itu hak Anda sebagai orang Kristen. Aduh, tapi ketika kami bisa membantah ya
bantah lagi dengan data. Saya berani kok mengatakan menurut saya Paulus adalah nabi palsu berdasarkan apa? Satu, pernyataan Yesus. Kedua, aktualisasi kehidupan dia. Ketiga, Bu. saya lagi ngobrol sama Udah, Pak nah, RK dulu. nggak Pak apa-apa, Toro, nggak ini saya kick juga di Pak Toro. Pak Toro turun lah. Nggak, Pak Toro turun, saya sama RK lagi ngomong dua. Nggak, Pak Toro turun dulu. Saya lagi ngomong sama RK. RK turunkan dulu. Kan udah Turun. selesai diskusinya. Belum. Waktu kan. Belum selesai sama RK lagi ngomong. Ini kenapa dia yang sibuk ya? Tentu saya menurun Nah, orang kita dulu. kan udah taunya di sini kan. Udah nggak jadi, udah selesai Udah kita selesai. diskusi, udah nggak butuh. Anda sudah tidak dibutuhkan di sini. Silakan keluar dari sini. Ya, kamu yang keluar dari sini lah. Oh enggak dong. Gak apa-apa Pak Toro, gak apa-apa. Saya lagi ngomong sama RK tiba-tiba Anda marah. Kami tidak sedang membahas perdiskusian. Ini diskusi Mungkin besok. kita tutup artinya ibu apa kan sedang lain. Tunggu, Kita kalau saya akhiri. lagi ngomong sama RK emang Artinya, kenapa Pak Toro cemburu kalau gitu? sesuatu hasil di bawah nanti yang menentukan adalah penonton. Loh, Kok ibu kau terima? Kalau udah Bapak selesai ya kenapa? udah. Saya ngomong sama RK kenapa emang? Bapak kenapa? Kan saya lagi ngomong mereka. Contohnya saya minta izin kalau sudah selesai. Iya, acaranya sudah Contohnya selesai. selesai. Emang Bukan lagi. Ini apaan sih? Pak, ya udah tuh dari kita sini pindah. kamu Gak apa-apa, gak apa-apa. Biarkan, Lagi ngomong sama ini. RK. biarkan Uni statement terakhir Tuh. gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau gak memang apa-apa. tidak mau, betul dari rumahku ini rumahku. Hah, ini rumah Anda. Jangan gini, kalau sudah selesai Silakan turun. Silakan artinya turun, kita Pak. minta edukasi kepada teman-teman di bawah. Bapak Apapun turun. yang hasilnya narasumber yang dua ini Ya yang ampun. menemukan yang Bapak turun, Pak. yang Bapak turun. hasilnya itu adalah Sih. moderat. Kok kamu yang Saya turun? lagi Kok kamu ngobrol turun sama saya? Ini RK. rumahku. Hah? Room Anda. Room Anda. Kalian turun lah. Ini bukan room Ini Bapak, rumahku. Pak. Iya. Bukan. Wah, ini rumah aku sedang live di rumah dari tadi kami yang diundang kamu bu. Bapak masuk. Bukan, Pak. Bapak itu kita lagi PK, Pak. Kita di rumah masing-masing, Pak. Makanya saya kaget kenapa Bapak kita ini lagi PK. Ini ya, Pak ya. Bapak tuh lagi ini. Coba Bapak klik ini. Bapak klik ini loh. Tadi kalau Bapak kan ada selesai host tuh. diskusinya, kalau sudah selesai diskusinya, kita memberikan edukasi kepada penonton di bawah. Dia nggak tahu kalau dia Sebelum bukan saya dia. akan Eka kasih tahu dulu, memberikan Eka kasihan tahu. edukasi, nanti kalian lanjutkan. Kan udah selesai diskusinya kan, timernya udah dibutuhkan lagi, kan begitu Bu Udah, Eka? iya. Ya Bapak Ya kan? turun. Tidak dibutuhkan Ya, Bapak lagi turun. timernya. Iya Bapak Oleh sebab turun. itu diam dulu, diam saya akan menyelesaikan. Udah diam dulu. Saya selesaikan diskusi saya. Coba Bapak bisa nggak Teman-teman saya semuanya coba? di bawah ya Katanya sudah rumah Bapak, selesai. Bapak bisa nggak kick saya? Diskusi kita. Bisa nggak kick aku Apapun coba? itu, apapun itu. Coba, bisa nggak kick aku? Udah diam Nggak dulu bisa, saya kan? ngomong. Saya tidak kita. Nggak bisa karena ini bukan room Bapak. Diam dulu Bu. Kalau bukan om saya tidak bisa saya kick Silakan. kamu dong. Kalian berdua nih kacau kali. Oke. Tadi Toro, gimana, sampaikan Pi? dulu silakan. Ya, oleh sebab itu silakan, teman-teman tadi sudah dibahas melalui sumber Unirifa dengan Bung Raka tentang ciri-ciri palsu. Dan apapun hasilnya, mereka di atas atau saya tidak memberikan suatu kepastian jawaban. Teman-teman semuanya yang akan menentukan siapa yang benar dengan data-datanya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya ya. Shalom Thank you, Pak Toro, alaikum. ya. Oke, Shalom, terima thank you, Pak kasih. Toro, ya. Ya, Terima Bapak kasih, turun. Pak Toro. Saya mau ngobrol sama RK dulu. Bapak turun dulu. Cabut sana. Minggat. Pergi. Nggak bisa kan? Karena ini bukan room Bapak. Bapak lagi PK. Dari atas ngomong. Lah, bukan takut tuh kan? Bukan room Anda. Gimana sih Oke. cara keluar? Saya juga bingung. Saya juga sebenarnya bingung, nggak tahu nanti cara Uni, keluarnya. nanti Uni gini. Besok tema kita adalah RK buktikan kepada Uni Nabi Muhammad itu Nabi Yesus. Ya, itu. Siap. Buktikan ya. Kalau seandainya RK bilang bahwa ada bukti menurut Yesus Nabi Muhammad adalah Nabi palsu, baru Uni bilang sama RK, oke RK, berarti menurut Anda Nabi Muhammad palsu. Nggak apa-apa, kita nggak usah debat lagi masalah ini. Tapi tunjukkan dulu datanya. Karena Uni mampu menunjukkan Paulus Nabi palsu menurut Yesus. Gitu ya. Ya. Terima kasih Uni ya. Jangan lupa pakai skincare. Beli besok ya skincare Uni ya. Bagus. Siap. Terima kasih. Salam buat Bang Suma ya. Udah ini ya. Siap. Bajunya ya.
Satu RK ya. Minta alamat biar dikirimkan bajunya Bang Zuma tadi ya. Jangan saya kasih alamat, terakhir saya yang diciduk. Astagfirullah. Kamu kan liatin muka ini. Ya udah, kamu tuh jangan menghujat lah. Kamu jangan tiru Kiamat sama Sofiatul. Mana ada saya menghujat. Dari tadi nggak ada saya menghujat. Gini ya, saya jelaskan sama kamu ya. Menghujat itu begini ya. Pertama, tidak tertulis kita tambah-tambahi ya. Buat contohnya seperti ini. Nabi Muhammad menurut saya adalah palsu. Disclaim. Menurut saya loh. Buktinya apa? Ini. Kamu tidak akan pernah kena pidana asal kamu berdasar ngomongnya. Saya katakan loh, menurut saya Yesus itu bukan Tuhan. Apa saya penghujat? Bukan, itu keimanan saya. Nah, tapi kalau kamu bilang kayak Kiamat nih, dia bohong nih, di data ditambahkan, tidak boleh. Itu penghujat namanya itu. Kayak saya di dalam itu Yesus mengatakan skidi papa bla bla bla. Itu kan nggak ada tuh. Saya termasuk penghujat. Gitu caranya, nggak usah lah. Buat apa kamu jadi apologet aja yang baik dan benar RK. Bela saja iman kamu dengan data-data. Ngapain kamu jadi penghujat? Nanti kamu kalau jadi penghujat, pertama hidupmu nggak nyaman. Dapat nggak seberapa kan? Belum tentu kamu disupport sama semua orang Kristen loh. Ngapain coba? Saya disupport nih, dibolehin saya ini. Iya, tapi disupport kan buat jadi penghujat, mau kamu hidupmu nggak tenang gitu. Kalau nggak ada, kita diskusi pakai data lah. Lebih baik sampaikan kebenaran itu ya, jangan menghujat. Buat nanti kalau seandainya kamu jadi apologet, kita masih bisa ketemu di luar, bisa ketawa-ketawa karena kita saling berdiskusi biasa. Tapi kalau kamu jadi penghujat, umat Islam bakalan saya nih ya, kalau saya menghujat, misalnya saya dituduh menghujat nih, saya bersedia untuk dilaporkan ke polisi loh. Tapi datanya harus ada. Itu. Ya udah ya, besok jam berapa? Jam 8. Saya kabari, soalnya mau mendekat Natal ini, nanti saya kabari jam berapa. Soalnya saya ada pelayanan. Udah, hadiah Natal buat kamu, saya kasih kamu baju kaosnya Bang Zuma, dipakai nanti ya. Jangan nanti kamu baju kaos Bang Zuma, nanti kamu santet pula fotonya nanti di situ. Mana ada nih itu. Kalau dalam Kristen tidak boleh itu santet-santet. Iya, nggak boleh ya. Dijaga bajunya ya. Anggap ini walaupun gara-gara orang ini aku jadi belajar Bible gitu ya, mindsetnya positive thinking. Gara-gara Bang Zuma lo kamu jadi belajar Bible kan? Ya udah ya, kita putus ya. Oke, terima kasih buat RK karena diskusi. Mohon maaf hari ini. Kenapa? Uni berada di rumah kakak Uni karena Uni sudah terlanjur sudah terlanjur membuat jadwal. Insya Allah besok Uni akan betul-betul seriuskan diskusi kita pakai data dan ada di tempat yang nyaman ya. Besok jam 8 insya Allah. Teman-teman yang ada di bawah juga terima kasih banyak atas dukungannya buat tidak menghujat secara personal RK-nya. Itu suatu kebanggaan bagi saya, teman-teman bisa adil dalam bersikap. Dan juga kita juga gini ya, wajar kalau mereka itu membentengi agama mereka karena mereka juga berhak dan sama seperti yang kita lakukan. Tapi kita tidak perlu ad hominem atau menyerang pribadi. RK selagi kamu masih berdiskusi, kamu lihat Bu Darni betapa banyak umat Islam yang suka sama Bu Darni itu. Saya putuskan dengan RK ya. Maaf ya ke distrik aku. Mana kek ulang tahun tadi? Oke. Mohon maaf ya karena anak Ayu aku hari ini ulang tahun. Tuh kan dia lemparkan aku pakai maaf ya aku nggak serius bener-bener karena anak kakak aku hari ini ulang tahun jadi ramai sekali. Usir tamu-tamu itu keluar semuanya, aku bilang dasar bibi ya. Mohon maaf ikhwah fisabilillah. Happy birthday Nabila, sini kue ulang tahunnya sayang. Ya inilah buktinya bahwa dia ulang tahun guys. Siapa yang belikan sayang? Siapa yang belikan? Beri pa, cium dulu beri pa nak. Masya Allah. Happy birthday. Wah udah ditoel-toel kuenya. Ya ini anaknya Ayu aku, ponakan aku ulang tahun. Yang keberapa sayang ulang tahunnya? Makanya aku nggak serius ke distrik terus kah? Ketujuh cantik. Masya Allah, barakallah fi umrik nakku. Aduh, maafkan daku yang diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita makan sama-sama. Oh ya, buat yang berulang tahun hari ini semuanya, selamat ulang tahun. Semoga umurnya berkah. Semoga yang ulang tahun tanggal 25 Desember konon katanya ya. Semoga nggak panjang umur juga kan, udah meninggal ya kan. Nggak pernah meninggal maksudnya. Bang Jibril naik. Mana Bang Jibril nih? Bang Jibril ini pakai akun. Amang besok tuh akunnya jangan jangan di privat lah, susah tahu.
Rame di sini. tetap memaksakan bahwa Paulus Loh, kok begini Apa? layarnya? Kenapa? Kayak ada kita bertiga. Nah, baru saya sendiri. Oke, bentar. Ini Christian Immanuel kan? Mana sih Iman? Assalamualaikum Mahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Nih, jadi kalau kita buka kitab Ibnu Katsir ya, di nomor 65 itu di Yasin. Bang Iman udah ketemu Uni belum? Apaan dia kabur ke Medan dia? Kapan kau balik Iman? Dia sampai tahun baru katanya. Takut dia sama aku. Takut dia sama aku kabur dia. Nih, Takut kau sama kalau aku kan, kita Iman. buka Ibnu Katsir ya. Ini kita bukan yang online ya. Yang kita langsung. Nah, di kitab yang 65, di kitab ke-6-nya, nomor mampus itu gede banget. Nah, kita ke yang Nggak kerja ya Bang? Oh, kerja dong, buset. Baru landing tadi Nyampe di mana sekarang? pagi Di di kantor. Jakarta dong. Oh, alhamdulillah udah nyampe di situ. Nih, Yasin ya. Yasin wal Qur'an. Manakah kamu nak? Innaka laminal mursalin. Nah, ini sudah ayat 13-14 ya tadi yang dibuka ya. 10. Nah, ini dia. 12. Nah, di sini disebutkan bahwa Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab, Al-Ahbar dan Wahib bin Munabih berkata, yaitu kota Antokia, rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul, yaitu Syaduk, Syalum. Akan tetapi mereka mendustakannya. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Khasib, Ihrimah, Qatadah, dan Az-Zuhri bahwa itu adalah negeri Antokia. Ya, habis itu ini ayat selanjutnya, dan firman Ta'ala, ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Nah, ini menceritakan soal Syaduk, Syalum. Nah, jadi kalau nggak tahu deh. Nih Ibnu Katsir juz 22 halaman 637. Ya. Jadi bingung juga kalau yang tafsir itu mungkin dapetnya dari mana gitu loh. Ditunjukin juga sanadnya. Dari mana itu? Cuman mungkin ada yang lebih lengkap. Tapi kalau yang saya tuh yang hard copy yang di-scan. Dan kalaupun sampai masuk ke sini, si Paulus itu pasti lebih lemah daripada yang ini. Gitu sih. Daman, kamu di mana? Ada nggak suara nih? Aduh. Coba jelaskan dulu tuh, biar ada edukasi buat umat. Kejap, tengah buka jalan lain. Awak tuh ya. Kalau naik ke atas siap-siap data Tuh, lah. penakilan dari mana lagi tuh kan? Kali lah macam tuh bro. Boleh lah. Takil macam tuh lah. Asal lah tu. Boleh lah. Tak suka lah macam tuh. Bang Jibril, kira-kira siapa yang jadi menantunya Kak D? Si Iman atau si Daman? Waduh. Maksudnya Bang Daman gimana tuh Kidaman? Saya udah pernah lihat lagi. Jadi Lu lihat kan, cantik kan? Heeh. Cantik banget. Yang mana yang cantik? Yang mana yang cantik? Yang keriting atau yang lurus rambutnya? Gimana maksudnya?
Kita perlu Ya udah, kayak kita contoh aja cerita Nabi Muhammad zaman dulu. Siapa yang mau menikahi anaknya itu dites hafiznya. Jadi coba Bang Christian hafal berapa Iya, juz? hafal Habis itu berapa Bang juz? Daman hafal berapa juz? Biar aku bilang sama Kak D nanti ya. Kak D yang lebih banyak hafal itu si Iman atau si Daman gitu ya. Nah, gitu aja. Macam Bulus tuh ceritakan dulu